Shalom, apa kabar keluarga GBI MCC? Kembali lagi dalam MCC News kali ini, kami informasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kom 100 lanjutan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Mulai bulan Juni, perjamuan kudus akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Minggu kedua seperti biasa, ditambah dengan minggu lainnya oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Demikian MCC News kali ini. Jaga kesehatan dan happy Sunday. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada 2 hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih,
Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Indonesia ada sebagai satu bangsa karena kemuliaan Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan tergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita umat pilihan Allah, mari kita bersorak bagi Dia. Sekali lagi umat pilihan, sama-sama katakan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan bersama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam miracle buat Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menyaksikan ibadah ini. Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan sangat baik. 5 bulan lebih kita melalui masa COVID, dan keadaan ini makin mendorong kita untuk kita semakin berharap, bergantung, mendekat, intim dengan Tuhan. Sebab kita percaya kalau kita ada hari ini, kita bisa menyaksikan acara ini, itu karena bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Kita baca ayat ini untuk menjadi dasar bagi kita renungkan pesan-pesan hari ini. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ini sebuah kalimat yang perlu kita cerna, bahwa di waktu pagi Tuhan itu mendengarkan seruan kita. Di waktu pagi pemazmur itu membawa korban pujian persembahan kepada Tuhan. Dan apa yang dia buat di dalam pujian dan penyembahan, dia menanti-nantikan Tuhan, menunggu ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada dia. Nah, kata menunggu dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata sabha. Sabha itu menjelaskan tentang watchman, seorang penjaga yang kemudian keluar untuk melihat situasi yang ada di luar, yang ada di sekitar. Dia memata-matai, dia mengawasi, dia mengamati, dia memantau keadaan. Kata ini Bapak Ibu Saudara dipakai untuk menjelaskan beberapa keadaan. Yang pertama seperti arti kata penjaga tadi, seseorang ditaruh di dinding atau di tembok kota, dia menjadi peninjau. Lalu apa yang dia buat di situ? Dia harus memberikan pertanggungjawaban kepada raja, menginformasikan semua keadaan, apakah itu hal yang baik atau ada bahaya apapun yang sedang mengintai negerinya. Nah, itu pekerjaan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau diterjemahkan, maka pada waktu kita ada dalam saat teduh, kita sedang melakukan peran sebagai seorang yang mengintai untuk kemudian memberikan informasi kepada orang lain. Nah, kata ini juga digunakan untuk menerangkan tentang jabatan kenabian. Jadi menjadi penjaga. Alkitab berkata, bila mana engkau mendengarkan sesuatu, firman daripadaku, peringatkan mereka atas nama Tuhan, dan engkau tidak melakukan itu, orang itu mungkin akan mati binasa, tapi darahnya ditanggungkan atasmu. Nah, jadi peran daripada nabi di sini menjelaskan kepada kita bahwa dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Ketika Tuhan ingin menegur atau memperbaiki, membaharui hidupnya,
dia harus melakukan itu. Orang Israel mengalami kejatuhan, kehancuran karena Nabi gagal menyampaikan pesan itu. Dan juga respon yang tidak baik dari jemaat. Nah, kata sapa itu juga dipakai untuk menjelaskan seorang ibu rumah tangga, wanita bijak yang memperhatikan dengan begitu rajin mengurus rumah tangganya. Amsal pasal 31 ayat 27 sampai ayat 29 menyatakan bahwa ia mengawasi atau sapa segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kata menunggu-nunggu itu menjelaskan bahwa seseorang yang karena dia mengamati, dia mengawasi, dia meninjau keadaan-keadaan, dia punya tanggung jawab untuk menginformasikan kepada orang lain. Kata menunggu-nunggu atau kata sapa menjelaskan bahwa seorang yang menjadi penjaga, ketika dia mendengarkan Tuhan bicara sesuatu, dia harus meneruskan itu kepada yang harus mendengarnya. Kata sapa juga menjelaskan bahwa seseorang yang begitu rajin, mengurus, mengelola segala sesuatu dengan baik, sehingga apa yang dia buat itu memberikan pengaruh, menjadi dampak, membuat orang-orang lain diberkati. Itu kata sapa. Itu berarti bahwa Tuhan sedang panggil kita kalau kita ingin untuk melakukan sesuatu yang baik dari hidup kita. Sebagaimana Tuhan sudah merancang itu, maka kita harus menunggu Tuhan bangun saat teduh kita. Mari kita akan lihat sama-sama hal yang lebih lagi. Mengapa kita harus membangun itu dalam hidup kita? Sebelum saya buru-buru, saya mau bertanya buat kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara hari-hari yang jahat ini, keadaan yang semakin membuat orang menjadi tidak tahu apa yang terjadi di depan, kita sedang beri respon yang baik dengan setiap hari makin bergantung dan berharap kepada Tuhan? Nah, mari kita lihat manfaat pentingnya seseorang menunggu-nunggu Tuhan atau membangun saat teduh dalam kehidupannya. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara, satu hari ketika murid-murid menanyakan rahasia daripada keberhasilan pelayanan Tuhan Yesus, orang mati bangkit, orang lumpuh jalan, buta melihat, Yesus bisa mengajar dengan penuh hikmat, berbuat baik dari kota ke kota, desa ke desa. Dia berkata bahwa semua yang dia buat itu karena dia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini, hal yang pertama yang kita lihat sebagai manfaat buat kita, kalau kita bangun mesbah, kita tangkap apa yang Tuhan mau kita kerjakan, tentu yang kita buat itu akan berhasil menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya saudara dan saya pasti mau apa yang kita bangun dalam hidup ini, kita kerjakan, kita buat itu berhasil jadi berkat sehingga Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, maka hal yang pertama tadi yang kita harus perhatikan dan lakukan, lihat teladan Yesus, ikuti itu. Kalau Yesus mengerjakan perkara-perkara besar dan itu dimulai dari saat teduh dia, maka saya terlalu percaya kalau kita memperhatikan itu, kita pun akan mencapai hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Haleluya. Nah, mari lihat manfaat yang kedua buat saudara dan saya. Mari kita lihat apa yang akan menjadi bagian nyata buat kita kalau kita melakukan saat teduh dalam hidup kita. Alkitab berkata di dalam Ayub pasal 7 ayat 17-18. Mari kita baca. Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ayat ini kalau kita lihat kalimat per kalimat, kata per kata, dijelaskan bahwa sebuah kerinduan yang besar atau ada perhatian yang luar biasa dari Tuhan kepada saudara dan saya. Sehingga setiap pagi Alkitab bilang gini, dia datangi kita. Dia menganggap bahwa kita begitu terhormat di pandangan dia. Ini berarti bahwa kalau kita menyambut, kalau kita meresponi dengan juga bangun saat teduh kita di pagi hari, maka kita sedang menyambut Tuhan. Juga meresponi sebuah penghargaan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Kata anggap agung Bapak Ibu Saudara, itu dalam bahasa aslinya dipakai kata gadal. Kata tersebut Bapak Ibu Saudara juga dipakai satu hari ketika Daud berkesempatan untuk balas apa yang jahat yang dirancang, yang dilakukan oleh Saul. Daud tidak lakukan itu karena dia menghormati Saul. Dia menganggap agung mertua dia, raja, seorang yang diurapi yang namanya Saul. Ada sebuah nilai penghargaan terhadap seseorang. Itu kata itu menerjemahkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan begitu menghargai kita, menganggap kita terhormat, sehingga dia mendatangi kita setiap pagi, saya mau ajak kita, ayo sambut dia, responi dia. Dalam nama Tuhan Yesus, biar itu menjadi bagian nyata bagi saudara dan saya. Amin. Nah, mari lihat manfaat yang ketiga buat kita. Kalau kita membangun saat teduh. Alkitab berkata dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-42. Saudara tahu kisah itu ketika Yesus datang ke Betani. Lalu kemudian Marta dan Maria menyambut dia. Maria duduk di kaki Yesus, memperhatikan, mendengarkan semua yang Yesus sedang ingin sampaikan kepadanya. Yesus berkata bahwa tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kata memilih bagian yang terbaik dalam bahasa Yunani itu dipakai kata agathos yang punya pengertian berguna, cocok, sempurna. Jadi Yesus sangat setuju dengan yang dilakukan oleh Maria. Karena dia lakukan sesuatu yang sangat berguna baginya. Dan buat Tuhan Yesus itu sempurna. Duduk di kaki Yesus saat teduh, bangun mesbah, itu sesuatu yang cocok buat kita sebagai penyembah. Itu sebagai sesuatu yang berguna buat saudara dan saya sebagai penyembah. Itu sesuatu yang sempurna di hadapan Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat bilang gini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kapan dan karena apa itu bisa terjadi? Kalimat berikut bilang gini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti apa? Seorang murid. Ayat ini kira-kira menjelaskan bahwa karena telinga kita dipertajam mendengarkan Tuhan, berakibat apa yang kita katakan kepada orang lain itu juga akan menjadi berkat buat mereka. Karena yang keluar dari mulut kita sesuatu yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, sehingga mereka berkemenangan dalam hidupnya. Itulah sebabnya mari lakukan yang terbaik ini, karena itu berdampak pada hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari lihat manfaat yang keempat. Kita baca Mazmur 90 ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu,
supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Kata kenyangkan Bapak Ibu Saudara dipakai kata sabau. Kata sabau artinya menjadi puas dengan makanan. Kita tahu kisah perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka di padang gurun. Itu tidak ada sumber-sumber yang bisa mencukupkan apa yang mereka perlukan. Karena itu tempat yang tandus. Tapi bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata di sana. Dan dijelaskan Tuhan kenyangkan mereka. Kata Sabah dipakai untuk menerangkan bahwa setiap pagi mereka kenyang. Bukan cuma smokol orang Manado bilang. Tapi kenyang dengan roti mana yang Tuhan kasih kepada mereka. Nah, kalau ayat ini kita pahami, maka begini, kalau dari pagi kita dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan, maka memang seperti ayat itu katakan begini, maka hari-hari yang kita lalui akan penuh dengan sorak-sorai dan sukacita. Saya percaya ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Dan hanya orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan seperti ini yang pasti melihat hidup yang dia lalui, hari yang dia lalui itu penuh dengan sorak-sorai dan sukacita. Karena itu bangun saat teduhmu. Bahkan ratapan 3 ayat 22 sampai 23 menjelaskan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kata kasih setia Tuhan. Itu dipakai kata keset Bapak Ibu Saudara. Kata keset di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata Bethesda. Jadi kata ini menerangkan bahwa kalau kita datang ke hadapan Tuhan setiap pagi dan kita menerima kasih setianya, maka kita sedang seolah-olah masuk dalam house of mercy. Bethesda itu artinya house of mercy. Bicara tentang belas kasihan, kebaikan. Tapi bukan hanya itu. Tindakan keselamatan, pembebasan yang gratis, yang diterima karena karya kesetiaan Allah buat hidup kita. Saya percaya kira-kira saya gambarkan begini buat kita. Ketika kita masuk dalam saat teduh, kita menerima kasih setia Tuhan. Kita seolah sedang masuk dalam sebuah ruang anugerah. Di mana sama seperti yang terjadi dengan di Bethesda. Orang-orang sakit datang ke tempat itu. Ketika air itu bergelora. Asal mereka masuk, mereka sembuh. Itu ruang anugerah. Bahkan bukan hanya menjelaskan air itu ketika bergoyang, mereka masuk, mereka sembuh. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus datang ke tempat itu. Ada orang yang sakit 38 tahun. Kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya memang di rumah anugerah itu ada kasih kebaikan, mujizat, kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari perhatikan ini. Kalau hari ini saudara saya butuhkan sesuatu. Apakah engkau butuh kesembuhan? Apakah engkau butuh pembebasan? Apakah engkau butuh damai sejahtera dalam keluarga? Apakah engkau butuh melihat sebuah kepastian untuk hari depan? Di ruang anugerah itu kita pasti melihat semua yang kita butuhkan itu terjawab. Haleluya. Yang terakhir,
Daniel pasal yang ke-6 ayat 4, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara tahu pada waktu itu ada upaya untuk menyingkirkan Daniel dan orang-orang Israel yang ada pada masa itu. Lalu kemudian atas upaya orang-orang jahat itu mereka datang kepada Raja Darius. Kemudian membuat sebuah aturan. Siapapun yang meminta kepada dewa lain atau Allah lain selain kepada Raja Darius, maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel mendengar ancaman itu, Alkitab memberikan informasi buat kita bahwa Daniel naik ke atas sotoh rumah dia. Dan di sana dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan apa yang terjadi akibat daripada sebuah sikap Daniel yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dia. Ancaman itu hanya jadi ancaman karena di tengah gua singa ketika Daniel dimasukkan ke dalam, Tuhan juga ada di sana. Sehingga singa-singa yang ada tidak bisa berbuat apa-apa kepada Daniel. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita butuh keintiman, kedekatan, hati yang berharap bergantung pada Tuhan. Itu terbangun dalam kehidupan kita. Dan pastikan melalui saat teduh Bapak Ibu Saudara, itu memang benar-benar nyata. Ayat terakhir Yesaya 40 ayat 30 sampai ayat 31 menjelaskan manfaat yang kelima ini. Demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya Bapak Ibu Saudara, saat teduh itu memberi manfaat buat manusia batin kita, manusia roh kita. Itu semakin kuat. Sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, saya percaya ada kekuatan baru yang kita terima. Sehingga kita pasti seperti Raja Wali yang mampu terobos badai, yang mampu terbang melintasi berbagai badai yang datang. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kembali kalau yang pertama, kalau manfaatnya buat kita, apapun yang kita buat itu menjadi tepat, berhasil, menjadi berkat, berguna bagi banyak orang seperti yang Yesus lakukan. Kalau yang kedua, melalui saat teduh, manfaat yang kita terima, kita sedang meresponi, kita sedang menumbuhkan sikap hormat kita, mensyukuri bahwa Tuhan begitu baik buat saudara dan saya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga yang tadi kita sama-sama lihat, yaitu Alkitab menjelaskan buat saudara dan saya bahwa kita dikenyangkan dengan apa? Kasih setia Tuhan. Sehingga akibatnya hidup kita penuh dengan sorak-sorai dan sukacita. Kita masuk dalam lingkup anugerah, di mana di sana tersedia mujizat-mujizat apapun yang kita butuhkan untuk kita mengalami kelepasan, pembebasan. Hal yang keempat, ketika kita bersaat teduh, kita sedang memilih yang terbaik, sesuatu yang cocok, sesuatu yang berguna, sesuatu yang sempurna. Sehingga akibatnya Alkitab bilang, karena itu cocok, itu berguna buat kita,
apa yang keluar dari hidup kita juga membuat orang lain bersuka cita. Yang letih lesu dikuatkan. Yang terakhir ini yaitu batin kita, manusia batin kita itu menjadi kuat sehingga sekalipun menghadapi ancaman apapun, kita akan lihat pertolongan Tuhan Yesus nyata di sana. Mari bangun saat teduhmu. Kalau kemarin engkau gagal, mari kita perbaiki. Sebab Tuhan sedang menantikan apa yang terbaik yang muncul, yang datang dari anak-anaknya yang mengasihinya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa saja yang sedang kita perlukan dari Tuhan, karena kita mendengarkan firman Tuhan ini dan kita mengaminkannya, kita terima itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Sehingga karena kami melihat Engkau, semua yang kami buat dalam tanggung jawab peran kami, itu menjadi berhasil, itu menjadi tepat guna, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa, itu kami sedang menerima sebuah hal yang berguna bagi kami, cocok buat kami, yang sempurna, karena kami memilih yang terbaik. Tuhan, hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar keluar dari kehidupan kami perkataan yang membangkitkan semangat orang yang letih lesu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa hari ini. Kalau ada yang sakit, yang sedang berseru kepada Tuhan untuk pergumulan apapun yang sedang dialami, dalam nama Yesus, Tuhan biar anugerah, perhatian Tuhan mengubah segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biar semua kami lihat pemulihan, kesembuhan, mujizat-mujizat itu terjadi nyata. Terlebih dari itu, bangun manusia batin, manusia roh kami, sehingga kami semakin kuat menghadapi tantangan apapun. Kami justru akan lihat seperti Raja Wali yang bisa terobos badai, berkemenangan. Kehidupan yang tidak jatuh bangun itu nyata dalam hidup kami. Kami terus maju, kami terus progres di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri dengan hormat kepada Tuhan. Angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Engkau berhasil, engkau beruntung, engkau naik. Engkau jadi kepala. Dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam miracle buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian.